Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mohon maaf, hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat belajar dengan semangat dan apa yang nanti Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia, yang mana materinya sudah Bapak berikan pada waktu minggu kemarin, ya. Jadi ini Bapak mengulang, menerangkan saja, tidak mencatat lagi, karena yang kemarin kan kalian sudah mencatat. Silahkan kalian simak dengan buka catatan yang kemarin yang sudah Bapak berikan. Kalau kalian belum mencatat, ya kalian harus mencatat dulu sebetulnya, ya, karena kemarin Bapak lihat itu ada beberapa siswa yang belum mengirimkan catatannya ke Bapak, ya. Nah, baiklah, untuk materi hari ini silahkan disimak, ya, tentang sistem reproduksi pada manusia, ya. Sistem reproduksi pada manusia ini nanti akan mencakup satu tentang pembelahan sel. Kemudian yang kedua tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Kemudian penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Baiklah, kita bahas yang pertama adalah yaitu tentang pembelahan sel, ya. Apa itu sel? Ada yang tahu itu apa sel? Kemarin coba dilihat catatannya, ada. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Itu yang dinamakan dengan sel, ya. Jadi merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Jadi dalam makhluk hidup itu pasti ada yang namanya sel. Karena tanpa adanya sel, maka kemungkinan manusia akan hidupnya bisa jadi tidak hidup, bisa jadi hidupnya tidak normal, ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa gambar sel, ya. Yang mana di sini ada dua sel. Di sini adalah sel hewan dan di sini adalah sel tumbuhan, ya. Kira-kira jelas tidak, ya? Kalau di sini tidak jelas, nanti silahkan dilihat di catatan kalian, ya. Mudah-mudahan itu adalah gambarnya jelas, ya, itu. Kemudian pembelahan sel, ya. Sel di dalam tubuh mengalami mekanisme pembelahan untuk berbagai macam fungsi, seperti fungsi pertumbuhan, fungsi regenerasi, dan fungsi reproduksi, ya. Secara umum, pembelahan sel dibedakan menjadi 3 macam, yaitu satu, pembelahan amitosis, yang kedua pembelahan mitosis, dan yang ketiga pembelahan meiosis. Nah, ini adalah ketiga di sini nanti akan mengalami pembelahan-pembelahan dalam sel, ya, yang disebut dengan satu amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga meiosis, ya. Pembelahan amitosis. Apa itu pembelahan amitosis? Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel pada organisme yang tidak memiliki membran inti, seperti pada organisme prokariotik, ya. Seperti pada organisme prokariotik, ya. Kemudian di dalam amitosis, ya, itu terdapat tahapan
Ya, terdapat tahapan. Yang mana satu, informasi genetik berupa DNA akan menempel pada membran plasma induk dan menggandakan diri. Jadi dia akan memberikan informasi genetik berupa DNA dan kemudian akan menempel pada membran plasma induk dan menggandakan diri, ya. Kemudian yang kedua, ya, tahapannya adalah ujung DNA. Ujung DNA yang baru, ya, yang terbentuk menempel di membran plasma atau pada sisi yang berseberangan. Nah, itu ya. Kemudian sel akan membesar, ya, selnya akan membesar, kemudian mencapai 2 kali sel normal. Kemudian terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian yang sama, tuh ya. Jadi akan membelah, yang mana membelahnya itu akan membelah 2 dan menjadi sama. Pembelahannya itu akan jadi sama, ya. Nah, kita lihat contoh gambar pembelahan sel pada amuba, ya. Pada amuba. Ini salah satu contoh pembelahan sel yang terjadi pada amuba. Nah, ini ya. Ini sel, ya. Ya. Yang disebut dengan kromosom, ya, atau membran. Nah, di sini terdapat bakteri, ya. Dalam sel itu ada yang namanya bakteri, kemudian ada yang namanya plasma, ya. Nah, ini kemudian disebut dengan dinding sel. Nah, dari sini kemudian dia akan membelah, ya. Tuh, kita lihat di dalamnya ini, ya. Sudah ada tanda-tanda pembelahan, ya. Kemudian dari yang tadinya 1, ya, kemudian terjadi pembelahan di dalamnya. Ini dalam rangka pembelahan menjadi 2, ya. Nah, kemudian terjadilah pembelahan, ya. Terjadi pembelahan yang mana di sini akan sama-sama besarnya. Akan sama-sama besarnya. Setelah membelah, kemudian dia kedua sel tersebut dia sama besarnya, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelahannya itu. Nah, kemudian disinilah secara pembelahan, pembelahan secara maksimalnya, ya, ini. Nah, ini salah satu contoh gambar yang terjadi pembelahan sel ini amuba, ya. Kemudian pembelahan mitosis, ya. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis, ya. Nah, ini pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi. Nah, pembelahan sel menyebabkan sel-selnya bertambah banyak sehingga ukuran makhluk hidup akan semakin besar dan pembelahan sel juga memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan, ya. Jadi pembelahannya itu nanti akan terus berkembang, ya, gitu. Nah, kemudian pembelahan mitosis terdiri atas 4 fase, ya. Ini pembelahannya yaitu seperti 1, ya, profase yang disebut dengan profase. Kemudian yang kedua disebut dengan metafase. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan anafase, ya, dan telofase. Nah, ini adalah itu merupakan tahapan-tahapannya, ya, itu. Nanti ada pertanyaan, ya, apa itu telofase, anafase, ya. Silahkan coba kalian nanti cari di buku penunjang kalian yang waktu itu kalian ambil, ya. Di situ ada tentang definisi apa itu profase, apa itu anafase, ya, silahkan kalian. Nah, kemudian pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel gamet, ya, atau kelamin berfungsi, ya, yang mana berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kelamin. Nah, kemudian pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi.
Kenapa dikatakan pembelahan reduksi? Karena dia akan menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom setengah kromosom induknya. Tuh, makanya dinamakan dengan pembelahan reduksi ya. Itu. Nah, pembelahan meiosis ini terbagi menjadi dua. Satu yaitu meiosis 1 dan yang kedua meiosis 2 ya. Nah, ini juga silahkan nanti kalian lihat di buku penunjang kalian apa itu meiosis 1, apa itu meiosis 2 ya. Kemudian contohnya seperti apa, lihat di situ nanti ya. Nah, meiosis 1 ya, sambil dilihat buku catatannya. Pembelahan meiosis 1 yaitu menghasilkan dua sel ya, dua sel anakan yang mana sifatnya masih diploid ya. Tahapannya antara lain yaitu seperti 1 profase 1 ya, metafase 1, kemudian anafase 1 dan telofase 1 ya. Tuh. Nah, kemudian meiosis 2-nya. Tahapan meiosis 2 ini bertujuan untuk membagi kedua salinan DNA yang mana pada sel anakan yang baru yang dihasilkan pada tahap meiosis 1 ya. Adapun tahapan-tahapan yang terdapat pada meiosis 2 yaitu seperti profase 2, kemudian metafase 2 ya, dan anafase 2 ya. Kemudian telofase 2. Nah, itu ya. Itu saja materi dari Bapak untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita bertemu di minggu yang keempat ya. Ntar kan minggu yang sekarang Bapak kirimkan materi, kemudian yang keempatnya nanti kita akan terangkan lagi seperti ini ya, dengan materi sistem reproduksi pada manusia ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.